ke bed rest saja. Ya udah, makan sehat, pola hidup sehat, jangan terlalu banyak yang beraktivitas yang terlalu menguras tenaga, kita terus kasih ke dia. Ya, jadi waktu itu saya baru pulang sekitar jam 12 lah, jam 12. Habis itu sempat tidur sebentar gitu ya, sekitar jam-jam setengah satu saya tidur. Lalu sekitar jam setengah dua itu kayak ada yang nangis gitu tuh. Saya udah tidur itu tuh, udah tidur, cuman kebangun gara-gara kayak ada yang nangis. Terus Ray megang, dia kan di sebelah kiri ya, dia megang lengan saya kan. Habis dia udah megang, udah tuh kayak menggerung tuh, teriak ya. Saya sebagai suaminya terkejut kan, kenapa nih bisa begitu kan. Akhirnya saya bawalah ke rumah sakit terdekat di sini. Saya bawa ke rumah sakit itu, sempet ya udah ke masuk UGD tuh, masuk UGD, tidurlah dia di tempat UGD itu. Udah seharian itu nggak ada masalah, cuman sakit. Habis itu dikasih penahan nyeri ya, obat nyeri dari dokter. Habis itu udah tidurlah dia. Tidur, saya pulang tuh, tidurlah saya di rumah. Saya nggak nemenin di sana kan, saya suruh karyawan yang nemenin. Nah, selang udah 1 hari, saya sempat lagi besuk dia tuh paginya saya sempat besuk. Habis itu saya lepas dari itu saya sidang kan, saya kebetulan dampingin klien. Habis itu balik, dapat kabar keguguran begitu, bahwa janinnya nggak kuat, akhirnya keguguran gitu. Nah, jadi dia katanya nyeri banget gitu, katanya sakit dan nggak biasanya gitu, karena emang selama saya kenal sama Ray, nikah sama Ray ya, Ray itu nggak pernah sama sekali tuh mengeluh apapun itu soal sakit tuh, dia nggak pernah tuh, nggak pernah mau mengeluh, nggak pernah mau yang gimana-gimana. Dan pada akhirnya pada saat dia sakit begitu, makanya saya panik begitu kan. Begitu panik, udah saya bawa aja ke rumah sakit gitu, karena saya juga bingung saya harus ngapain gitu kan, nggak pernah ngalamin kejadian yang sampai sedemikian rupa begitu. Sekitar 2 bulanan ya, 2 bulanan. Makanya sakitnya mungkin luar biasa banget, karena kata dokter udah cukup, kandungannya udah cukup berusia, sehingga ini ya apa namanya, kegugurannya di usia yang cukup mateng begitu, di 2 bulan gitu. Ya pada akhirnya mau tidak mau ya dikeluarkan, bayinya itu dikeluarkan. Akhirnya dikasih obat penahan nyeri, antibiotik juga, untuk supaya tidak ada infeksi lah begitu, dibersihkan lah gitu semuanya gitu. Dari segi fisik sih dia udah mulai membaik ya, karena kan udah pulang juga kemarin ya, udah membaik. Cuman memang dari segi psikisnya aja begitu, kalau malam suka nangis gitu, suka inilah, berharap penuh lah begitu. Karena kita kemarin tuh sempet ngecek, kita duga bahwa itu sebenarnya bayi perempuan begitu, bayi perempuan, dan itu sebenarnya cita-cita kita banget begitu. Pengen banget punya anak perempuan, dan begitunya dikasih malah keguguran. Itu sih yang pukulan berat bagi kita semua, bagi saya dan bagi Ray juga. Jadi kita memang awal pertama kali pada saat Ray itu hamil, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan Ray itu males, ya udah itu lemah lah tubuhnya. Nah, kalau yang kali ini dia malah lebih seneng dandan, seneng sama yang berbau-bau kecantikan sebagainya. Sehingga pada saat itu kita ke salah satu laboratorium ya di sini ya. Kita ambil darah, coba cek ini laki-laki apa perempuan begitu. Dan ternyata, dan sekarang kan sudah canggih ya, hanya dengan darah saja kita bisa tahu tuh bahwa itu laki-laki apa perempuan. Akhirnya begitu dicek, katanya itu perempuan begitu. Makanya kita happy banget pada saat itu tuh. Saya jaga banget itu. Kalau saya sih berharapnya Ray kembali lagi, psikisnya supaya kembali normal lagi, nggak usah dipikirin lagi begitu. Kalau saya sih berprinsip ini mungkin jalan yang terbaik dari Allah. Allah belum ngasih rezeki anak itu, ya sudah, kita terima aja, kita ikhlasin aja. Dan saya lebih fokus sekarang bagaimana Ray itu bisa kembali pulih lagi dari segi fisik, dari segi mental, jadi bisa kembali lagi dan bisa beraktivitas lagi dan bisa konten YouTube lagi begitu. Jangan sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari kan begitu. Nah, ini yang kita nggak tahu tuh, malamnya itu waktu saya kan sempat keluar malam ya. Sebelum saya keluar itu
Re, apakah kecapean karena habis TikTok sama saya kan? Dia sempat bikin TikTok itu, dan itu kan sampai joget-joget dan sampai manjat-manjat apa segala macam. Apakah itu kejadiannya? Itu yang saya nggak tahu tuh. Lalu sebelumnya juga sempat berenang sama saya, sempat berenang. Itu apakah antara itu dua gitu ya? Saya nggak paham lah apakah itu penyebabnya begitu. Kalau pola makan sih sehat ya. Dia makan selalu terjamin ya di sini ya. Semua pola makannya kita selalu saya kasih vitamin, saya beliin susu ibu mengandung gitu. Saya kasih gitu. Itu yang selalu kita fokuskan begitu. Bahkan kalau malam dia kakinya sakit tuh selalu saya pijitin kakinya gitu. Nggak pernah yang terlalu gimana-gimana. Cuma memang yang belakangan itu karena nggak tahu ya apakah karena joget-joget di TikTok itu terlalu ini ya, mungkin itu sih penyebabnya. Tapi kembali lagi itu ya udah rencana daripada Allah gitu. Kita nggak bisa, apapun penyebabnya itu cuman mediasinya medianya doang gitu. Kenapa bisa terjadi itu? Tetapi itu memang udah kehendak Allah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Ya sakitnya sih malam itu aja sih, malam itu aja. Karena sebelum sakit itu, seingat saya kita masih TikTok kan gitu. TikToknya ada kok, boleh dilihat itu, di upload sama Ray di TikToknya dia kan. Ya itu sempet kita joget-joget TikTok, habis joget-joget TikTok ya sudah, nggak ada masalah, tidurlah. Dia balik ke kamar, saya pergi tuh, saya ada ketemu klien kan di luar, habis itu saya balik begitu. Pas saya balik ngelihat dia udah tidur ya saya tidur di sampingnya. Nah sekitar jam-jam setengah dua itu saya baru tidur banget tuh, jadi nggak ini banget, jadi bener-bener kepala masih pusing banget. Tiba-tiba dia nangis, dia genggam badan saya gitu, ngegerung gitu ya, akhirnya saya bawa ke rumah sakit itu sih. Iya pastinya ya, karena kan saya ngelihat perjuangannya dia ya, dia ingin menyenangkan saya, apalagi begitu kita tahu itu adalah anak perempuan, dan dia tahu anak perempuan adalah yang paling kita idam-idamkan selama ini gitu ya, yang sangat kita inginkan ya. Ngelihat perjuangannya dia sampai sedemikian rupa demi membahagiakan saya, itu membuat saya jadi lebih ini aja gitu sama dia tuh. Ternyata memang nggak ringan gitu perjuangan seorang istri dan menjadi seorang ibu itu gitu. Apalagi waktu dia menggerung-gerung sakit itu kan, sehingga ya sebagai seorang suami dari kejadian ini, hikmahnya adalah meningkatkan rasa cinta saya sebagai seorang suami aja kepada dia gitu kan. Ya alhamdulillah, saya cuma hanya bisa mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih sayang kepada kami itu. Allah masih sayang, Allah masih persatukan kami gitu ya. Allah masih ingin kita itu masih diuji lah gitu. Jadi Allah masih memperhatikan kita gitu. Itu yang rasa syukur yang besar yang sekarang ini yang kita rasakan begitu. Dan semoga ya kejadian-kejadian yang selama ini terjadi itu sebagai rangka dalam menggugurkan dosa-dosa yang selama ini kita perbuat aja sebelumnya gitu sih. Lebih ke istirahat aja sih, dia lebih ke bed rest aja, lebih ke ya udah makan sehat, pola hidup sehat, jangan terlalu banyak yang beraktivitas yang terlalu menguras tenaga gitu. Itu aja sih, sama minum vitamin, sama obat-obat yang dikasih dokter, itu yang kita terus kasih ke dia gitu. Saya lebih ke bawa dia jalan-jalan refreshing, pengen bawa dia jalan-jalan refreshing, hibur dia gitu, dengan bikin dia tuh jangan pikir flashback lagi gitu. Saya selalu candain aja gitu, kayak misalnya saya kasih candaan, udah kamu cepetan sehat lagi, ntar kita olahraga bareng, kamu udah gendut tuh. Jadi saya suka begitu tuh, kasih candaan. Nanti kalau ini kita bikin lagi lah gitu. Saya suka kasih candaan-candaan seperti itu gitu. Karena saya khawatir juga itu menjadi trauma pada dia kan. Takut aja gitu saya jadi trauma. Besok-besok malah nggak mau hamil lagi kan, nanti gimana gitu. Jadi maka saya selalu tekankan itu gitu. Jangan sampai dia mentalnya goyang, terus psikisnya jatuh, itu aja saya nggak mau.